Ya, selamat pagi sahabat Brit semuanya. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat selalu. Dan di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan sharing ya tentang apa yang saya dapatkan, insight yang saya dapatkan dari hasil membaca sebuah buku. Dan temanya kali ini adalah tentang understanding your colleagues' work style. Saya akan menggunakan slide. Mudah-mudahan slide ini bisa membantu saya dalam memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat Brit semuanya. Jadi temanya adalah tentang understanding your colleagues work styles. Di sini terkadang dalam lingkungan kerja kita sering berinteraksi dengan entah itu atasan atau mungkin juga rekan kerja yang lain, rekan satu tim, dan kadang komplain-komplain yang muncul di dalam interaksi itu adalah ini contohnya ya, contoh ada komplain yang umum ditemui di tempat kerja adalah pertama adalah ada satu orang yang komplain teman kerjanya kok senangnya ngerjain sesuatu itu last minute banget gitu, begitu mepet-mepet baru baru dikerjakan dan itu membuat kinerja timnya jadi agak agak terganggu ya karena orang tersebut jadi bottleneck buat keseluruhan tim. Lalu kemudian juga ada juga eh, yang komplain tentang komunikasi. Ada rekan kerjanya itu kalau komunikasi entah itu di email atau di chatting itu singkat-singkat banget. Oke, thanks. Oke. Nggak pernah yang komplit kalimatnya. Kadang disingkat singkat. Kalau di buku itu dibilang juga ada dia menjawabnya cuma oke, PX. Yang maksudnya oke, thanks. Tapi buat temennya itu kok kayak saya tuh ngomong sama bukan manusia gitu, ngomongnya dengan robot. Terus kemudian ada juga ini yang ketiga ini adalah dia punya manajer tapi manajernya itu sering kalau misalkan dia punya pertanyaan kepada manajernya, manajer sering ngajak ngobrol dulu, gimana weekend kamu, gimana anakmu sehat-sehat aja kan? Dan akhirnya apa? Akhirnya dia mau bertanya satu pertanyaan singkat aja dia harus melayani obrolan dengan manajernya tadi sehingga dia merasa apa ya frustrated lah ya, frustrated kenapa kok saya harus menghabiskan waktu untuk ngobrol-ngobrol nggak jelas itu kan menghabiskan waktu saya di kantor gitu daripada ngobrol mungkin mending saya kerja gitu. Nah, mungkin kita harus ingat lagi ada satu golden rule di dalam komunikasi atau mungkin dalam kita berinteraksi dengan orang, yaitu treat others as you want them to treat you. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin mereka memperlakukanmu. Jadi kita itu cenderung seperti itu. Kita ingin orang lain itu memperlakukan saya seperti saya memperlakukan mereka. Dan yang dilakukan banyak orang itu kadang di zaman sekarang udah nggak berlaku lagi karena sekarang itu malah kebalikannya. Jadi golden rule ini sebenarnya udah nggak berlaku lagi saat ini. Yang berlaku adalah sebutannya udah golden rule, bukan golden rule lagi tapi di atasnya itu platinum rule. Apa platinum rule itu? Treat others the way they want to be treated. Perlakukan orang lain seperti layaknya mereka ingin diperlakukan. Ya, jadi kebalikan dengan yang golden rule tadi. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya kita memperlakukan orang lain itu? Ya, yang tadi kita harus kenali dulu. Kita kenali sebenarnya eh, karena kita ngomongin konteksnya adalah lingkungan kerja, maka kenali bagaimana sih work style mereka, gimana sih cara mereka berinteraksi, gimana sih cara mereka bekerja, dan kita harus pahami tadi work style tiap orang itu berbeda-beda. Dan di buku tersebut dijelaskan ada 4 sebenarnya work style dari yang lazim ada di lingkungan kerja. Yang pertama adalah logical, analytical, and data oriented. Kemudian ada organized, plan focus, and detail oriented. Lalu ketiga adalah supportive, expressive, and emotionally oriented. Dan keempat adalah strategic, integrative, and idea oriented. Nah,
Kita mulai dari yang pertama, logical, analytical, and data oriented. Jadi orang yang dengan tipe work style atau cara gaya bekerja seperti ini, mereka itu akan performanya itu akan bagus sekali kalau mereka itu berhubungan dengan data processing, kemudian mereka menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, dan apa ya, mereka biasanya sangat fokus pada bagaimana supaya aktivitas kita itu nggak over budget. Jadi dia itu lebih fokus pada what-nya. Kalau di tabel ini kita lihat dia orang dengan tipe logical, analytical, and data oriented, mereka fokusnya adalah kepada what, kepada apa. Sedangkan yang kedua adalah organized, plan, focus, and detail oriented. Itu orangnya lebih senang apa ya, menghindari kekacauan, sehingga orang-orang dengan tipe gaya bekerja seperti ini itu biasanya mereka udah punya plan, mereka punya outlet project plan, kemudian juga kadang create to-do list juga, mereka udah punya list hari ini mau ngapain-ngapain aja, aktivitas kerja itu udah di breakdown semuanya, itu harus akurat, secara timeline, secara activity-nya itu harus sudah tertata dengan baik. Sehingga orang dengan tipe seperti ini fokusnya adalah ke how. Lalu yang ketiga adalah sportive, expressive, and emotionally oriented. Nah, orang dengan gaya bekerja seperti ini, mereka fokusnya adalah kepada relationship. Jadi orang-orang ini mereka lebih ke bagaimana caranya membangun hubungan dengan orang lain, membangun, menjadi fasilitator antara interaksi tim satu dan yang lainnya, anggota tim yang satu dan yang lainnya. Terus kemudian juga mereka menjual, tahu bagaimana cara menjual ide-idenya, dan di sini mereka juga sangat sangat fokus pada menjalin komunikasi, ya, komunikasi antara stakeholders. Jadi mereka itu orang yang sangat intens sekali untuk mengupdate, biasanya ada project update atau apa, dia akan memastikan semuanya terinformasikan kepada semua stakeholdernya tadi. Jadi kalau orang dengan tipe gaya bekerja seperti ini, dia fokusnya adalah ke who, siapa. Dan yang keempat, fokusnya strategic, integrative, and idea oriented. Dia fokusnya adalah ke catalyst for change. Mereka melihat lebih ke big picture dari sebuah strategi, dan apa ya, mereka nggak suka detail sebenarnya. Mereka nggak suka detail, mereka lebih melihat gambaran besarnya seperti apa, impact-nya aktivitas satu ke aktivitas yang lain itu seperti apa, sehingga dia itu fokusnya adalah ke why. Kenapa aktivitas ini harus dilakukan? Kenapa harus caranya seperti ini? Itu orang-orang dengan gaya bekerja yang keempat, yang strategic, integratif, and idea oriented. Oke, nah ada clue-clue yang kita bisa kenali dari mungkin bahkan dari waktu saya jelasin tadi, dari teman-teman di sini mungkin udah kegambar siapa di timnya mereka yang tipe 1, 2, 3, atau 4. Dan di buku itu dia ngasih clue sih sebenarnya untuk mengenali work style itu. Ini hanya salah satu atau beberapa contoh aja untuk mengenali clue itu. Ya, ya kita bisa kenali dari dia itu orangnya lebih seneng ngerjainnya itu secepat mungkin atau the last minute, baru belakang-belakangan dia mepet-mepet baru dikerjain. Itu ya, salah satu cara kita mengenali juga work style orang itu gimana. Kemudian juga ada bagaimana cara dia menulis email, cara dia mengirim email itu seperti apa? Apakah hanya kalimat yang singkat aja, hanya beberapa kata, atau mungkin dia nulisnya itu udah kayak nulis novel, udah panjang banget. Email yang mestinya minta approval, kalau dia singkat paling cuma oke, I approve. Kalau misalkan yang write novels itu mereka lebih senang panjang. Oke, saya sudah memahami tentang ini, kontennya gini 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 gini. Baru belakangnya I approve. Jadi beda stylenya. Itu bisa sebagai clue, ya, clue petunjuk kita dalam mengenali work style-nya. Work style dari rekan kerja atau bahkan mungkin bos, ya. Terus kemudian ada juga orang-orang yang menggunakan gesture, mereka gayanya.
waktu ngomong itu sangat bersemangat gitu, bersemangat menggunakan gerakan tangan, atau sebenarnya dia lebih cool kalau kalau menyampaikan sesuatu itu kadang expressionless, tanpa ekspresi. Nah, itu kita bisa melihat, oh orang ini stylenya sepertinya yang style ini, atau sebaliknya. Itu kita bisa mengenal dari clue seperti itu. Nah, di buku ini juga memberikan arahan kepada kita bagaimana cara kita tailor untuk merangkai atau mengatur komunikasi kita kepada orang-orang sesuai dengan work style-nya mereka. Artinya kalau mereka punya work style, mereka pun punya preferences bagaimana mereka pengen kita memperlakukan mereka. Nah, di sini ada work style yang logical, bagaimana cara kita mau komunikasi dengan mereka. Ya, di sini petunjuknya adalah yang ringkas, jelas, dan akurat, precise ya. Kita harus sediakan data-data, fakta-faktanya tanpa ada bumbu-bumbu. Terus kemudian juga harus secara logis penyampaiannya. Dan kalau kita ngirim email ke mereka, itu harus yang direct, langsung, dan akurat secara teknis, akurat. Lalu untuk orang yang tipe organized, plan, focus, and detail oriented, mereka akan senang kalau kita stay on topic. Jadi kalau ngomong itu jangan melebar kemana-mana. Tetap pada topik yang lagi dibahas, kita ngomongin apa. Terus kita menyampaikannya pun harus secara sekuensial, berurutan. Dan kalau bisa sampai ada detail timeline-nya aja. Kalau misalnya mau ada ide project A, kita udah bisa ngasih sampai detail timeline-nya, berapa lama project ini dilakukan, aktivitasnya apa aja. Mereka akan sangat senang sekali kalau misalkan kita berkomunikasi kepada mereka itu dengan cara seperti ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah supportive, expressive, and emotionally oriented. Kalau kita berkomunikasi dengan orang dengan work style seperti ini, itu usahakan conversation atau pembicaraan itu seinformal mungkin, terbuka dan penuh kehangatan. Jadi nggak ada hidden agenda. Kita harus open lah kepada mereka itu. Terus mereka juga punya concern bagaimana suatu aktivitas atau proyek itu akan ada impact-nya ke orang lain, ke departemen lain. Kita harus pahami itu bahwa orang tersebut punya concern yang sangat tinggi pada how others feel about the activity. Ya, kita pun harus sudah melihat, oh kalau proyek ini dilaksanakan, ini bagian operation itu mungkin akan kena impact-nya, dan saya sudah bicara dengan COO atau mungkin siapapun orang yang punya authority di bagian operation, bahwa kita sudah ngobrol dengan mereka dan mereka udah oke. Nah, itu akan ngobrol dengan orang dengan work style seperti itu, mereka akan lebih mudah menerima ide-ide yang kita sampaikan. Lalu untuk strategic, integrative, and idea oriented, ini mereka orangnya karena fokusnya adalah big picture, mereka fokusnya ke why tadi ya. Mereka nggak suka detail. Mereka lebih senang ngomong itu dengan visual, dengan metafora. Metafora itu apa ya contohnya? Misalkan analogi itu mereka senang. Sehingga ya gunakan bahasa-bahasa seperti itu. Hindari detail-detail, dan kita kalau bisa bicara itu lebih secara konseptual kepada orang dengan gaya bekerja strategic, integratif, and idea oriented. Ya, itu sebenarnya yang ingin saya share ke sahabat Brit semuanya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi teman-teman sekalian untuk bisa apa ya, sukses, bisa tumbuh di lingkungan kerjanya masing-masing. Dan tadi saya di awal belum sempat mention sebenarnya yang saya sampaikan hari ini tuh saya ambil dari buku apa. Oke, ini bukunya, judulnya Own It, Love It, Make It Work oleh Carson Tate. Dan
Saya senang sekali baca buku ini. Bukan baca sih sebenarnya, saya dengar dari audiobook dan eh, saya merasakan bahwa buku ini bagus gitu, sehingga saya bikin eh, video ini buat sahabat Brit semuanya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat pagi.